Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Yang baru bergabung, selamat datang ya di channel Alisa Tarot. Yang sudah lama stay, terima kasih ya sudah mendukung dan mensupport Alisa di sini. Oke, kali ini kita mengadakan card reading seperti biasa ya. Selepas doa dan usaha yang kita lakukan, kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Pencipta semuanya ya. Karena tarot ini hanyalah sebuah media. Oke, kita tidak boleh mempercayai tarot mungkin 100% seperti itu ya. Ini hanyalah sebuah media ya. Apapun itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke. Alisa shuffle kartunya dulu seperti biasa ya. Ada kartu di nomor 1, ada kartu di nomor 2 ya. Oke, dan tema kartu kita kali ini ya, bagaimana perasaan dia di saat kalian itu nggak ada komunikasi dengan dia, atau di saat kalian tidak ngechat dia ya. Bagaimana perasaan si dia. Oke. Sebelum memilih kartu, silakan berdoa ya dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Di sini ada kartu di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3 ya. Pilih salah satu kartu di sini yang menurut kalian tepat gitu ya di pemikiran kalian, atau menurut intuisi kalian tuh yang mana gitu. Bagaimana sih perasaan dia jika kalian tuh tidak ada komunikasi dengan dia ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Alisa akan mulai dengan kartu di nomor 1. Oke, ini kartu nomor 3, Alisa singkirkan dulu. Kartu nomor 2, di kartu nomor 1 ya. Bagaimana perasaan dia di saat kalian tidak ada komunikasi dengan dia? Apakah dia kangen atau rindu? Kangen sama rindu sama aja ya. Oke. As of time. Apakah mungkin dia selalu memikirkan kalian, atau malah mungkin masa bodoh gitu ya. Oke. Di sini gitu ya. Dia gitu, di saat kalian tuh nggak ada komunikasi dengan dia gitu, dia percaya gitu kalian di sini akan mungkin nggak kuat gitu ya. Nggak kuat, pasti dia nih kan hubungin gue duluan. Dia percaya banget gitu ya di sini ya, walaupun sebenarnya dia terlihat ada perasaan ini ya, galau gitu ya jika kalian nggak ada komunikasi dengan dia. Tapi dia bisa rem nih gitu ya, nunggu kalian yang ngambil tindakan dulu gitu, karena dia percaya gitu di sini kalian nggak komunikasi dengan dia, kalian tuh mikirin dia gitu. Dia tahu banget di sini kalau kalian tuh sayang sama dia ya. Jadi dia bersikap santai gitu ya, santai aja gitu ya, santai aja di sini, seolah-olah tidak ada permasalahan yang besar gitu ya. Dia bersikap bukan masa bodoh, tapi bersikap enjoy aja ya, bersikap enjoy di sini sambil menunggu kalian nih, atau marah kalian yang mungkin pas saat kalian ada permasalahan gitu ya, ada konflik dengan dia. Dia akan bersikap tenang di sini, tidak menunjukkan sikap yang bisa dibilang amarah, atau mungkin posesif gitu, kayak nuduh kalian mungkin bersama orang lain atau gimana gitu. Enggak, dia percaya dengan kalian dan kayak menunggu kalian pasti datang nih ke dia gitu. Dia punya kepercayaan diri yang besar tentang perasaan kalian gitu ya. Dia tuh seperti tahu banget
kalau kalian tuh nggak bisa lama-lama marah dengan dia gitu. Oke. Kayak gini ya, dia di sini kayak merasa gitu kalau kalian nggak ada komunikasi tuh perasaan dia tuh hampa ya gitu ya, tapi dia pinter gitu mengalihkan sesuatu itu, mengalihkan perasaan dia ya ke hal-hal yang positif gitu. Entah dia itu mungkin lebih ini ke teman gitu ya, untuk ini menghilangkan rasa stres, rasa suntuk yang dia miliki itu karena ada permasalahan dengan kalian, karena kalian nggak ada untuk dia gitu. Cuman kalau untuk kesetiaan gitu dia punya gitu, dia di sini berusaha untuk sebisa mungkin tidak tidak mengkhianati gitu ya, mengkhianati komitmen kalian di sini gitu. Dia lebih ke hal yang positif aja sih yang terlihat ya. Oke. Dan dia di sini bisa menempatkan diri dia gitu. Apakah dia itu harus ngechat kalian duluan atau membuka komunikasi duluan tuh dia tahu waktu gitu. Kapan sih gue harus ngechat lo, atau kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk ngubungin kalian gitu. Dia mikir semua itu gitu. Enggak begitu kalian marahan dia posesif atau menuduh kalian, yang enggak seperti itu ya. Dia berusaha untuk tenang di sini ya, tenang menghadapi situasi, dan pemikiran dia juga kalian di sini punya pikiran yang sama gitu ya. Ada perasaan kangen atau ingin ngechat dia, cuman kayak ada saling menunggu gitu. Dia tahu gitu ya. Oke. Yang dia pikirkan gitu. Nah, dan di sini di saat kalian gitu nggak ada komunikasi ya, mungkin ya kalian itu sebenarnya sudah klik gitu ya, secara energi sama dia tuh sudah klik, sudah sinkron gitu ya. Cuman tinggal kadang ada sedikit ego gitu ya, ego kalian dan dia sih sebenarnya ini gitu. Tapi kalian kan punya prinsip gitu, kalian tuh kayak punya tujuan juga dalam hubungan ini tuh kemana gitu. Dia ingat gitu, gue harus bisa jaga nih komitmen gitu. Makanya dia kan alihkan ke hal-hal yang positif tadi ya, bukan marah dengan kalian habis itu dia mungkin melirik yang lain gitu, tidak seperti itu ya. Di sini dia lebih mengingat gitu ya tentang apa yang kalian inginkan dalam hubungan ini gitu. Itu yang memperkuat pikiran dia untuk bertahan gitu ya dengan kalian di sini. Jadi enggak ini ya. Oke. Nah, jadi dia juga bersikap tenang seperti itu karena apa? Karena dia nggak mau hubungan kalian tuh kayak ada kehancuran gitu. Dia nggak mau loh ya, hubungan kalian tuh jadi hancur, hubungan kalian tuh jadi break gitu. Jadi sebisa mungkin dia selalu berpikir positif gitu ya, berpikir positif di sini. Dan dia juga bingung gitu ya, jika kalian tuh lama diemin dia gitu. Dia ada rasa kebingungan gitu ya, kebingungan untuk menghubungin kalian duluan gitu ya, karena tipe dia di sini kan lebih menunggu gitu ya, lebih menunggu action dari kalian gitu ya. Memang dia di sini kayak minta diperjuangkan gitu ya, di saat kalian diam ya, tipe-tipe orang yang minta diperjuangkan gitu ya. Dan ini, dan sikap kalian yang kadang tiba-tiba kayak
nggak ini ya, maksudnya kayak nggak seperti biasanya gitu. Entahkah kalian tuh jealous sama dia, atau mungkin ada sesuatu yang nggak kalian suka dari dia gitu. Kalau kalian diam gitu, dia sendiri kayak bingung juga gitu ya, kayak sebenarnya kayak nggak nyaman banget gitu, nggak komunikasi dengan kalian tuh dia nggak nyaman. Cuman dia berusaha untuk bisa mengendalikan perasaan dia gitu. Jangan sampai kalian tuh tahu gitu kalau dia itu bucin gitu sama kalian gitu ya. Ini sebenarnya orang nggak mau kelihatan bucinnya sama kalian gitu, dia nggak mau gitu. Jadi dia tahu kapan waktunya untuk menghubungi kalian ya. Di sini dia memang seseorang yang tenang gitu pembawaannya ya. Di sini sedikit kayak cuek gitu. Itu yang dia pikirkan seperti itu ya, dia harus hubungi gue duluan gitu intinya. Oke. Dan berusaha gitu ya, bagaimana caranya hubungan ini baik kembali gitu. Dia nggak mau ada break dengan kalian ya, atau karena masalah kecil kalian tuh kayak jadi bubaran gitu, dia nggak mau gitu ya. Oke, sekarang Lisa lihat lagi ya di bawah Happy Fun ya, untuk yang memilih kartu di nomor 1 ya, di bawah enjoy aja. Oke. Nah, di sini ya, mungkin kalau dia tipe orang yang bisa dibilang sering ngasih kejutan sama kalian gitu ya. Di saat kalian marah, dia tuh pikiran atau tidak berkomunikasi dengan kalian tuh, dia akan cari cara nih, apakah mungkin dengan menghubungi kalian, dengan memberikan sesuatu gitu ya. Selalu ada aja ide yang dia punya gitu ya untuk berkomunikasi lagi dengan kalian di sini, dengan menyenangkan hati kalian gitu ya. Kalau dia sudah merasa nggak kuat nahannya gitu, nggak kuat nunggu kalian untuk datang gitu, untuk datang kepada dia atau untuk meminta maaf mungkin sama dia gitu ya. Di sini dianya itu nggak egois sih yang terlihat, cuman memang secara karakter dia itu lebih sering menunggu gitu ya. Dia lebih sering menunggu dan minta diperjuangkan sih dalam suatu hubungan. Tipenya dia seperti itu. Kan ada seorang pasangan yang sukanya dikejar, ada yang juga suka tidak mau dikejar gitu. Kalau dia ini tipenya sukanya diperjuangkan dan dikejar gitu. Oke. Kalau sebenarnya nggak jadi masalah sih ya, kalian mau cewek mau cowok gitu ya, kalau memperjuangkan sesuatu ya dalam hubungan tuh kayak nggak ada masalah banget sih sebenarnya, sah-sah saja gitu ya. Karena yang namanya hubungan kan kedua belah pihak itu, siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar itu sih sebenarnya hal yang biasa kali gitu loh. Oke, jadi nggak harus ada gengsi gitu ya. Masa sih gue harus chat duluan, masa sih gue harus hubungin duluan. Kalau kalian berkomunikasi atau menghubungi dia duluan, kalau dia mau balas chat kalian gitu kan nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan sampai mengejar tapi tidak direspon gitu kan, itu yang menyakitkan gitu. Oke. Dan di sini dia ini orang gitu ya yang punya, bisa dibilang kadang dia bisa romantis, kadang dia tuh bisa cuek gitu ya orangnya. Jadi kalian tuh kayak bingung juga gitu, ini orang nih seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kadang tiba-tiba bisa sangat perhatian gitu ya terhadap kalian, bisa kadang cuek yang bikin kalian sebel juga sih, yang bikin kalian tuh kayak nyesek gitu ya. Cuman kalau masalah kejujuran, iya dia jujur di sini ya tentang perasaan dia kepada kalian gitu, nggak ada yang dia tutup-tutupin di sini. Oke. Untuk yang memilih kartu di nomor 1 ya, nah itu ya yang bisa Lisa sampaikan ya. Kurang lebihnya jika ada kata-kata Lisa yang salah atau tidak sopan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Ini hanyalah sebuah readingan ya, apapun itu kita kembalikan lagi dan kita berpotok lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke.
dan salam santun. Di sini ada zodiak Gemini ya, hadir Gemini ya. Ada juga Aries, ada Leo, dan ada Capricorn. Bisa juga ada zodiak-zodiak yang lain. Oke, kita sekarang ke kartu yang nomor 2. Oke, kita mulai ya untuk yang nomor 2 ya, sesuai dengan tema. Alisa shuffle dulu. Bagaimana perasaan dia di saat kalian tidak berkomunikasi ya, atau kalian cuek sama dia gitu. Apakah dia sebel atau seperti apa? Oke. Pak, sepertinya dia itu, mungkin kalian bertanya ya, apakah nih orang serius nggak sama gue gitu ya, apakah dia ini mikirin gue nggak sih gitu. Kalian sering banget ada pemikiran seperti itu ya terhadap dia gitu. Nah di sini Five of Cups, mungkin kalian lagi ini ya, seorang yang bisa dibilang kalau memilih pasangan ya, maunya tuh bisa ngertiin kalian tuh dalam situasi apapun gitu ya. Kalian tuh kayak lebih butuh banyak waktu ya, lebih butuh banyak perhatian ya. Intinya menginginkan seseorang yang punya waktu gitu, waktu untuk diri kalian gitu ya. Setiap hubungan pasti menginginkan itu gitu ya. Tapi ini orang, ketika kalian tidak berkomunikasi dengan dia gitu ya, kalian tuh sebenarnya kayak bisa dibilang kayak sumber kebahagiaan dia, salah satu ya, salah satu tujuan dan kebahagiaan dia di sini. Di saat kalian nggak ada komunikasi dengan dia ya, dia merasa ada sesuatu yang memang benar-benar hilang dari kehidupan dia ya. Dia merasa ada satu gitu yang, maksudnya pikiran dia di sini, sesuatu yang hilang dalam kehidupan dia itu ya, secara komunikasi kalian tidak ada gitu ya. Dia di sini merasa gabut banget gitu ya, merasa beban tuh berat banget, mau ngelakuin apa tuh berat banget ya, secara aktivitas, secara mungkin dia di dalam ini ya, pemikiran dia nggak bisa konsen di sini ya, dia nggak bisa konsen, ada banyak beban ya. Jadi kayak beban satu tuh sebenarnya kan nggak ada komunikasi dengan kalian, jadi itu sampai merembet gitu ya. Maksudnya di sini sampai hal-hal yang lain tuh kena ya, dalam bidang pekerjaan, di dalam keseharian dia berpengaruh banget di sini ya. Dia menginginkan kalian tuh selalu ada untuk dia gitu, selalu ada untuk dia, selalu berkomunikasi dengan dia ya. Dia kalau nggak komunikasi dengan kalian gabut banget gitu, jadi kayak bener-bener nggak ada gairah gitu ya, nggak ada semangat gitu untuk melakukan aktivitas, karena dia tahu gitu ya, kalian tuh adalah salah satu yang bikin kehidupan dia itu berwarna gitu ya. Berkomunikasi dengan kalian itu adalah kebahagiaan dia gitu ya. Oke, karena pertemuan kalian tuh juga mungkin adalah satu hal yang memang benar-benar merubah keadaan dia gitu ya. Oke, jadi sini kayak kebingungan gitu ya, kebingungan banget. Mungkin dia juga akan ngejar kalian banget di sini ya, akan ngejar kalian banget di sini. Dan emosi dia secara ini tidak stabil yang terlihat ya, yang ada di pemikiran, yang ada di pemikiran dia. Bagaimana caranya untuk kalian tuh bisa gitu baikan lagi gitu ya, bisa baikan lagi di sini ya, karena dia nggak ada semangat sama sekali jika nggak ada kalian ya. Jika komunikasi dengan kalian itu off ya, dia nggak ada semangat di sini. Oke, kita lihat lagi. Oke, nah dia akan berusaha nih ya, menunggu setiap ini ya,
dia akan berusaha gitu setiap harinya itu bagaimana sih caranya kalian tuh biar kalau yang lagi marah gitu kalian tuh berhenti marah sama dia ya. Banyak sekali pemikiran dia kayak suatu takut kehilangan, iya ya, suatu takut kehilangan ya, kehilangan yang dimana kalian itu adalah salah satu ibaratnya kayak ini ya, salah satu semangat hidup dia gitu ya. Di sini dia merasa kehilangan semangat hidup ya di saat kalian tidak berkomunikasi. Jadi dia akan mencari cara di sini ya, bagaimana caranya biar kalian tuh tetap bisa maafin dia kalau dia punya masalah dengan kalian gitu ya. Dia akan membuktikan di sini ya, bisa memberikan waktunya ke kalian gitu ya. Mungkin kalian menginginkan dia itu bisa berubah gitu. Dia akan mau membuat suatu perubahan di sini ya, demi hubungan kalian. Oke. Jadi kalian tuh bisa lihat gitu, kalau ingin memberikan suatu teguran mungkin bagi dia karena nggak begitu peduli sama kalian gitu. Jadi di sini kalian akan melihat hasilnya gitu ya, melihat hasil dan perubahan sikap dia kepada kalian di sini. Kalau kalian mungkin memutuskan untuk tidak komunikasi, oke. Nah, dia akan berusaha banget ya, dia akan berusaha di sini untuk mengembalikan bagaimana biar kalian tuh tetap ada di keseharian dia gitu, bisa komunikasi lagi dengan kalian gitu ya. Dia akan datang gitu ya, dia ada pemikiran untuk datang kepada kalian. Energinya dia lebih ini ya, lebih banyak datangnya gitu kepada kalian di sini. Oke, dan di sini juga dia gitu dengan kalian tidak berkomunikasi gitu ya, dia banyak ininya ya, banyak tidak stabil ya, banyak tidak stabilnya di sini yang terlihat gitu. Apa-apa bawaannya dia selalu salah gitu ya, tidak konsentrasi ya, karena kalian tuh seperti yang Alisa bilang, berkomunikasi dengan kalian adalah salah satu semangat ya, adalah salah satu motivasi dia untuk menjadi orang yang lebih gigih, yang lebih kuat menghadapi kehidupan ini. Oke? Itu ya, kalian tuh sebenarnya untuk dia itu penting banget gitu. Jadi kalau ada permasalahan ya, diselesaikan dengan baik-baik, apalagi kalau seandainya kalian yang sudah berkomitmen, yang sudah terikat pertunangan ya, pernikahan apalagi ya. Oke. Yang setiap namanya hubungan itu tidaklah selalu mulus, selalu ada namanya rintangan yang harus dilalui, seperti seseorang yang naik tangga ya. Oke, hubungan itu juga seperti itu gitu. Maaf ya kalau Alisa kadang memberikan pencerahan di sini seperti itu ya. Mungkin bagi sebagian orang perkataan ini tidaklah penting atau tidaklah perlu. Mungkin mereka sudah mempunyai wawasan yang luas ya, lebih luas mungkin dari apa yang Alisa sampaikan. Tetapi ada mungkin seseorang di luar sana ya yang sedang menyaksikan video ini butuh suatu bimbingan. Oke, bisa nanti ke WhatsApp Alisa seperti itu ya, untuk menceritakan masalah ya, semoga menemukan jalan keluar yang terbaik, itu aja. Oke. Di sini ya ada Aquarius, ada Sagittarius di sini ya. Ada juga Pisces. Ada energi ini di sini, Virgo ya. Oke, ini kan tidak terpatok oleh zodiak. Jika ini energinya terasa resonate untuk kalian, berarti ini reading untuk kalian. Jika tidak, maaf sekali lagi, berarti energi kalian tidak ketarik di readingan kartunya Alisa ini. Oke, salam santun ya. Kita ke kartu yang nomor 3 sekarang. Oke, kita lanjutkan ya untuk kartu di nomor 3. Oke,
Bagaimana perasaan dia di saat kalian tuh nggak ada komunikasi gitu ya dengan dia? Oke. Apakah dia merindukan kalian atau tidak di sini ya? Dan ini juga energi umum, tentu tidak resonate. Ten of Time. Oke. Sepertinya ya susah banget gitu ya perasaan dia ketika tidak berkomunikasi. Berat banget. Banyak sekali pemikiran dia di sini tentang kalian ya. Dia kayak merasa berada dalam situasi yang sulit gitu ya. Dalam tekanan ya. Merasa berada dalam tekanan di sini. Sulit untuk mengendalikan emosi dia ya. Pikiran dia di sini. Dan keadaan dia juga seperti itu. Oke. Di sini dia berpikir gitu ya, apakah mungkin kalian tuh merasa kurang ya, merasa kurang bahagia gitu ya dengan hubungan yang kalian jalani gitu, sehingga mungkin kalian tuh bagi dia beropsi gitu mencari seseorang yang bisa membahagiakan kalian gitu ya. Jadi kayak dia kayak merasa gagal gitu ya, gagal memberikan suatu kebahagiaan, itu yang dia rasakan. Jadi kayak ada tekanan dalam diri dia ya, dia merasa gagal memberikan suatu kebahagiaan untuk kalian. Oke. Dan dia ini adalah seseorang yang sebenarnya menginginkan semua itu fresh fact gitu ya. Intinya semuanya tuh pingin yang baik-baik saja. Mungkin dia menginginkan standar secara ini ya, pasangan gitu. Dia menginginkan yang benar-benar bisa nyambung dengan diri dia gitu. Ini tipenya orang tuh seperti ini ya, tapi itu nggak salah ya di dianya gitu, karena di yang namanya menjalin suatu hubungan kan harus ada kecocokan gitu ya. Ketika nggak cocok atau ada sedikit yang tidak dia sukai gitu, dia di sini akan berusaha gitu ya. Di sini akan berusaha menuntut gitu ya kepada pasangan dia gitu ya. Mungkin dengan cara dia itu nggak mau dikendalikan oleh kalian gitu ya. Dia memang sedikit ego sih yang terlihat ya, sedikit ego dan keras kepala. Itu yang membuat kalian tuh kayak on off gitu energinya ya sama dia gitu. Nah, cuman di sini pikiran dia kalut banget gitu kalau kalian nggak ada di samping dia. Dia merasa gagal memberikan suatu kebahagiaan. Mungkin kalau kalian yang sudah lama gitu menjalin hubungan dengan dia gitu kan, dia merasa gitu kalau perjuangan dia tuh kayak sia-sia gitu ya, memperjuangin kalian gitu. Oke. Karena dia maunya kalian tuh bisa klik dengan dia gitu ya, yang namanya seorang ya. Oke. King of Time. Dia mau kalian tuh sadar gitu ya, kalian tuh bisa kalau dia ini orangnya sebenarnya itu sayang gitu sama kalian gitu. Dia tuh maunya begitu, lebih kayak terlihat ingin lebih menonjol sih gitu ya, ingin lebih menonjol gitu ya, menonjolkan sikap cuek dia. Dengan seperti itu dia berpikir kalau kalian tuh akan gini loh, perasaannya yang tadinya kalian tuh kayak mungkin biasa saja gitu ya, kalian itu dituntut kayak lebih menghargai dia gitu ya. Intinya dia kayak menginginkan kalian tuh bisa menghargai dia gitu ya, bisa menghargai perjuangan dia gitu ya. Oke. Nah,
Di sini kalian tuh um, dia menganggap entah itu kalian tuh lebih mementingkan ini ego kalian gitu ya. Dia berpikir kalian tuh lebih mementingkan ego kalian gitu. Dan di sini karena dia kayak merasa gagal gitu ya di sini memberikan kebahagiaan kepada kalian. Jadi dia kayak membentuk opsi. Apakah kalian tuh menginginkan sesuatu yang lebih dalam hubungan ini gitu ya. Mungkin dia itu ingin mencari yang lebih perfect lah dari gue. Mungkin dia itu yang lebih mementingkan karirnya lah. Jadi dia tuh kayak membentuk banyak opsi di sini tentang kalian. Oke. Dan dia gabut banget gitu. Perasaan yang nggak karuan itu jadi menimbulkan pikiran yang sebenarnya nggak mengena gitu ya di diri kalian gitu. Kalian sendiri sebenarnya kalau lagi diam dan nggak komunikasi dengan dia tuh pengen dia tuh sadar gitu ya, kalau sebenarnya di dalam hubungan tuh bukan gue aja lo yang berjuang tapi lo gitu ya. Kalian tuh maunya gitu ya. Nah, di sini dia juga pengennya pegang kendali, kalian juga pengennya pegang kendali. Ya, jadi kayak nggak menemukan suatu titik temu gitu ya, titik temu. Sebentar-sebentar kalian bertengkar, sebentar-sebentar juga kalian tuh kayak ini ya, baikan lagi kayak Tom Jerry gitu ya, yang Alisa lihat. Oke. Dan sini kalian tuh sama-sama ingin membuktikan ya kalau kalian tuh sama-sama pantas diperjuangkan, kalau kalian sama-sama memang punya ego, maaf ya. Oke. Itu yang terlihat, kalian kayak nggak ada yang mau ngalah gitu ya, walaupun sebenarnya di sini lebih banyak kalian sih yang ngalah gitu ya, lebih banyak kalian sih yang ngalah, yang nggak kuat juga kadang kalau lama-lama gitu tidak komunikasi dengan dia, akhirnya kalian dulu yang menghubungi dia gitu ya. Oke, kalau seandainya dia yang ngubungin kalian dulu, itu benar-benar sukses. Karena apa? Dia bisa turunkan egonya, ya. Dia bisa turunkan egonya di sini. Sebenarnya dia menuntut kalian gitu ya, untuk lebih melihat perjuangan dia. Oke, apakah ini LDR yang sering ribut-ribut kecil? Ya, itu kalian yang tahu gitu ya. Jadi yang namanya setiap hubungan perlu proses ya. Oke. Selama memang masih bisa diperjuangkan, silakan diperjuangkan. Kalau memang sudah tidak balance ya di suatu hubungan, ingat triparti tidak akan menghasilkan suatu kebahagiaan. Percaya deh. Hari ini kalian bisa tersenyum, besok kalian bisa mengeluarkan air mata. Itu sudah real ya. Mungkin tidak dengan hari, tapi datangnya itu dengan bulan ya. Alisa cuma mengingatkan, sayangi diri kalian sendiri, itu adalah yang terpenting. Jika kalian tidak bisa menyayangi diri kalian sendiri, maka orang lain pun tidak akan bisa menghargai kalian di dalam suatu hubungan. Oke? Bentuk suatu pribadi yang anggun ya kalau untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki, jadikan sosok pribadi yang cool, yang banyak kejar gitu ya. Oke. Di sini ada zodiak ya. Ada masih di sini energi Leo di sini. Ada Leo. Ada juga Gemini ya. Yang lebih kuat Aries ya di sini. Ada Libra ya. Mungkin ada zodiak-zodiak yang lain. Ini kan nggak terbatas oleh zodiak. Jika ini energinya serasa ada gitu di dalam hubungan kalian, ya is okay, ini adalah readingan untuk kalian. Jika tidak, berarti energi kalian tidak ketarik di dalam readingan ini. Jadi Alisa meminta maaf ya untuk setiap perkataan dari awal sampai akhir ya. Alisa meminta maaf, dan selalu Alisa ingatkan, apapun readingan ini kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.